Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KBI akan mempresentasikan cara menggunakan NCBI dan CN3D dalam melihat struktur 3 dimensi protein. Kurang lebih caranya sama dengan seperti minggu lalu, yaitu mengenai gen dan nukleotida di NCBI. Sebelumnya kita klik pada Google itu NCBI. Dan kita ambil pada bagian paling atas. Nah, di sini ada bagian mengenai all database, tapi di sini kita ingin melihat yang proteinnya saja, maka kita cari protein. Lalu protein yang ingin cari itu adalah 1 GPL. Search. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya protein GPL itu memiliki sort database PDB-nya sebanyak 1 dan unit prot KB atau Swiss prot-nya sebanyak 2. Dan di sini terdapat 3 item, yaitu chain A, regname, dan juga regname pada bagian sini. Pada bagian item yang pertama, yaitu chain A, kita di sini bisa melihat panjang proteinnya, yaitu sebanyak 432 asam amino protein. Nah, di sini juga ada PubMed, taksonomi, GenPep, identical protein, FASTA, dan grafiknya. Tapi di sini kita ingin melihat struktur 3 dimensinya saja. Kita klik gambar. Lalu akan muncul bagian seperti ini. Di sini ada PDB ID. Pada PDB ID-nya itu 1 GPL. Lalu di sini ada bagian download. Kalau kita download. Nah, setelah kita download, maka kita akan membukanya. Lalu akan langsung terkonek dengan aplikasi CN3D yang mana sebelumnya sudah terinstall pada laptop ini. Lalu pada bagian ini bisa kita tutup. Dan kita bisa maksimumkan layarnya. Dan di sini kita ingin melihat style protein ini dalam bentuk tubes. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk tubes dari protein ini. Selanjutnya, kita ingin melihat bentuk wire dari protein ini. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk style wire-nya. Lalu yang terakhir, kita juga ingin melihat bentuk ball and stick pada protein ini. Nah, kira-kira seperti ini. Struktur 3 dimensi ini, sesuai nama 3 dimensi, maka kita bisa melihat atau memutar-mutar bagian-bagian yang ingin kita lihat. Oke, saya rasa cukup mengenai protein 1 GPL. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Siti Nuraisyah mengenai protein yang lainnya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan, yakni mengenai protein 1 SMD. Pertama, kita klik pada protein, kemudian 1 SMD, kemudian search. Nah, dapat kita lihat untuk protein ini, itu ada 5 item. Kemudian pada sort database-nya, pada PDB ada 1, dan pada unit prot-nya ada 1. Kemudian langsung saja kita klik untuk melihat struktur gambar proteinnya. Nah, kemudian kita lihat untuk membuka struktur proteinnya, kita klik. Lalu kita buka setelah terdownload. Nah, karena untuk software
CN3D-nya sudah terdownload, maka bisa langsung terbuka untuk struktur proteinnya. Kemudian kita lihat dari 3 stylenya, klik style, kemudian klik rendering shortcuts, kemudian kita lihat style tube. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari style tube-nya. Selanjutnya kita lihat untuk style where. Nah, kira-kira seperti ini untuk style where-nya. Bisa kita lihat itu ada ligand. Dan untuk style ini, ligandnya dapat terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya kita lihat untuk style ball and stick. Kita klik style lagi. Selanjutnya, klik style lagi. Ini udah style and stick, enggak? Udah, Kak. Oke, nah kira-kira seperti ini bentuk dari style ball and stick. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai protein 1 SMD. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Siti Nuraisa atas penjelasannya mengenai protein struktur 3 dimensi dari 1 SMD. Untuk protein selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rafia. Kepada Rafia dipersilahkan. Baik, terima kasih Angga. Selanjutnya itu untuk protein yang ketiga itu protein 3 UMJ. Kita klik 3 UMJ pada bagian atas, lalu tekan search seperti langkah sebelumnya. Nah, di sini kita juga terlihat bahwa nama dari protein ini itu merupakan kristal struktur of D311E lipase. Nah, di sini di bagian paling samping itu bisa kita lihat spesies yang ada protein ini itu ada bakteri 2 dan pada source database-nya itu terdapat PDB 2 dan tidak ada UniProt di sini. Untuk yang bagian item 2 tersebut, yang pertama chain B thermostable lipase itu bisa kita lihat untuk panjang proteinnya itu 387 amino acid. Selanjutnya mungkin langsung kita lihat untuk struktur 3 dimensi, bisa klik gambarnya langsung. Nah, seperti yang tadi untuk langkahnya kita klik download untuk struktur 3 dimensinya. Nah, dari setelah di-download, kita buka langsung akan terhubung dengan CN3D. Nah, dari CN3D ini merupakan struktur dari protein 3 UMJ, lalu kita akan melihat dari style yang lainnya, kita klik style, lalu kita pilih tubes. Nah, ini merupakan struktur dari bentuk tubes dari 3 UMJ. Selanjutnya kita klik style lagi untuk melihat struktur dari bentuk wirenya. Nah, ini merupakan struktur wire dari protein 3 UMJ yang mana itu bagian-bagiannya lebih terlihat lebih kecil untuk bagian-bagian strukturnya. Selanjutnya kita klik bagian style dan yang terakhir itu ball and stick. Ini merupakan bentuk ball and stick dari 3 UMJ. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rafia mengenai penjelasannya tentang struktur 3 dimensi protein. Mungkin sekian dari hasil pemaparan kami mengenai tata cara melihat struktur 3 dimensi dari protein menggunakan NCBI dan CN3D. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator ingin menutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.